Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati sebagai hamba Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan ketenangan Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, jernih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom. Oke, tema hari ini saya mau ngambil standar kekristenan tentang gimana kita menjadi keluarga. Maksudnya berkeluarga di sini kita saya bilang keluarga ini bukan keluarga tentang hubungan suami istri, bukan. Keluarga sebagai anak dan orang tua. Oke. Mari kita buka Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 2. Shalom Kak Ian. Shalom, ada apa? Ibadah yuk. Mazmur 119 ayat 2. Oke, mari kita baca, renungkan. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Tema hari ini saya ambil adalah bahagia itu sederhana. Amin. Apa temanya Kak Ferdi? Kak Ferdi? Apa temanya? Temanya adalah bahagia itu sederhana. Loh Bang, kenapa tema tentang keluarga bahagia itu sederhana? Kenapa? Saya bilang, banyak anak-anak muda yang kita pelajari malam ini, yang itu berantem sama orang tuanya. Amin. Sakit hati sama orang tuanya. Tetapi kita malam ini kita belajar bahwa bahagia itu sederhana. Bicara bahagia itu bukan bicara banyak harta, tetapi memiliki keluarga yang lengkap. Amin. Kenapa banyak anak-anak muda sering sakit hati sama orang tuanya? Kenapa? Karena tidak memahami bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu bukan karena banyak harta, bukan banyak apapun, tetapi bahagia itu adalah sederhana, yaitu memiliki keluarga yang lengkap, memiliki orang tua yang lengkap. Amin. Ketika kalian masih memiliki orang tua yang lengkap, bersyukurlah. Amin. Malam ini kita belajar bahagia itu sederhana. Kenapa bahagia itu sederhana? Karena ketika kita segenap hati dengan keluarga melayani Tuhan, hidup kita berdampak. Amin. Keluarga kita menjadi berkat. Amin. Anak, papa, ibu, kita sebagai anak harus bahagia. Amin. Kenapa banyak orang sekarang cerai, banyak anak-anak muda cerai, banyak anak-anak muda banyak keyurian atau main-main sembarangan? Kenapa? Karena kesalahan dari orang tuanya, yang salah mendidiknya. Amin. Malam ini kita belajar, loh, bagaimana menjadi keluarga yang bahagia, yaitu dengan segenap hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Atau membuat mesbah keluarga. Kenapa kita tema hari ini tentang keluarga? Keluarga. Kenapa? Karena kita mau belajar bahwa kita sebagai anak harus menghargai orang tua, harus menghormati orang tua. Amin. Kenapa kita harus tema ini bahagia itu sederhana? Karena kebahagiaan itu bukan karena banyak harta, tetapi kebahagiaan itu memiliki keluarga yang lengkap. Amin. Memiliki ayah, ibu, bapak, dan saudara-saudara kita. Amin. Kenapa saya tema ini bahagia itu sederhana? Karena kita mau belajar bahwa kebahagiaan yang sejati bukan karena banyak harta. Jelas suara saya Kak Ferdi? Kayan? Oke, makasih Kayan. Kenapa kita tema ini bahagia itu sederhana? Karena kebahagiaan sejati memiliki hidup yang berdampak. Amin. Kenapa keluarga sering gagal? Kenapa keluarga bisa jadi batu sandungan? Kenapa? Dari diri orang tuanya salah mendidik. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita menjadi seorang tua atau menjadi pemimpin atau sebagai hamba Tuhan, harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Amin. Apa itu mendidik dengan baik? Mendidik segenap hati memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kenapa hari ini saya tema bahagia itu sederhana? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun, hamba-hamba Tuhan, siapapun, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan,
mau kita belajar hormati orang tua, hargai orang tua, hargai yang lebih tua. Amin. Tetapi banyak kita tidak menghargai, apalagi menghargai kakak kita, adik kita, semuanya. Tetapi kita mau belajar ini. Kebahagiaan sejati adalah ketika menikmati segenap hati memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan begini ya. Bukan karena kita hebat kita bisa sampai besar kayak gini, kita bisa sampai ada saat ini. Itu semua karena kasih karunia orang tua kita, kasih tulus dari orang tua kita membesarkan kita sampai sekarang. Amin. Artinya sadar bahwa kita membutuhkan orang tua. Amin. Kak Perdi buka kamera dong. Kak Fira, Kak Ian minta tolong dong. Soalnya saya jadi ngomong sama, jadi gini ya, kebahagiaan sejati itu bukan banyak harta, tetapi kebahagiaan sejati itu tergantung pada diri kita sendiri. Amin. Kalau kita mau orang tua kita senang, kalau kita mau orang tua kita bahagia, cuma satu, hargai dan hormati. Amin. Selama kalian masih memiliki keluarga yang lengkap, tolong hargai. Amin. Tetapi kenapa kita sering anak-anak muda melawan orang tua? Karena kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kerja keras orang tua kita. Amin. Kerja keras orang tua kita apa? Bekerja dari pagi ketemu pagi, siang ketemu siang. Amin. Mengapa kita harus belajar tentang bahagia itu sederhana? Kenapa? Karena orang tua mau kita itu bahagia. Karena orang tua kita mau kita itu senang. Amin. Nggak ada orang tua yang menjatuhkan anaknya. Tetapi kita sering jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kebahagiaan sejati ada di diri orang tua. Amin. Kita malam ini kita belajar. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu singkat. Kenapa? Kebahagiaan sejati ketika kalian memiliki keluarga yang lengkap dan bisa melayani Tuhan bersama. Amin. Kita bukan karena kita hebat kita bisa melayani, sekali lagi, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita masih diberikan keselamatan, masih diberikan kesehatan, masih dimiliki orang tua lengkap. Amin. Tetapi kalau kita malam ini kita belajar, lah kenapa tema tentang keluarga bang, enggak tema yang lain? Kenapa? Karena saya mau keluarga yang baik adalah menjadi segenap hati memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sadar bahwa kita membutuhkan orang tua. Sadar kita masih butuh orang tua. Amin. Sampai kapanpun orang tua menyayangi kita, tetapi seringkali kita durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena kita tak sadar bahwa orang tua udah kerja keras dari kita kecil sampai sekarang. Amin. Kenapa saya lebih menghargai orang tua dibanding pasangan saya? Kenapa? Karena bagi saya orang tua sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita kuat sama orang tua, nggak ada berkat. Efesus 6 ayat 1 dan 3. Nanti kalian baca. Berbahagialah orang menghargai orang tua, menghormati orang tua. Kamu akan seumur hidup berbahagia. Amin. Malam ini kita belajar. Orang yang mau berbahagia harus hargailah Tuhan dan orang tua kita. Karena orang tua itu wakilnya Tuhan. Artinya ketika kita hargai dan menghargai orang tua kita, orang tua itu akan senang. Amin. Orang tua tidak membutuhkan harta kita. Orang tua itu tidak membutuhkan apapun. Orang tua hanya butuh satu, yaitu menghargai dan menghormati orang tua kita. Amin. Coba kayak bayangkan, orang tua kerja keras dari pagi ketemu pagi. Buat siapa? Dimulai dari KPRD, buat siapa? Buat siapa KPRD? Buat kalian Buat Tuhan. Coba kalian bayangkan, orang tua kerja keras buat siapa? Kak Ian. Buat orang tua. Tuh, buat kita kan. Jadi kita sebagai anak harus hormati, hargai orang tua. Amin. Bahagia itu bukan karena banyak harta. Kalau banyak harta itu bukan bahagia. Amin. Tetapi bahagia yang sejati, kita bisa membawa kita dalam hadirat Tuhan. Amin.
Kenapa saya bilang bahagia itu sederhana? Saya dimulai dari nggak punya apa-apa, melayani Tuhan. Sampai sekarang, puji Tuhan, diberkati Tuhan sampai sekarang. Amin. Tetapi kalau orang yang kalau tok durhaka sama orang tua, mohon maaf, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya pasti akan hancur. Amin. Akan sengsara. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Amin. Malam ini kita belajar. Kenapa kita harus tema ini berbahagia? Karena bahagia yang sejati adalah dimiliki hati yang tulus melayani Tuhan. Amin. Apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri kehidupan keluarga yang bahagia itu sederhana? Ada beberapa ciri menjadikan hidup kita bahagia itu sederhana dalam keluarga, dalam mendidik orang tua kita, untuk masa depan kita. Yang pertama, yaitu di dalam keluarga adalah, yang pertama kita belajar menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Amin. Kalau keluarga yang mau bahagia, menjadikan Tuhan di pusat kehidupan kita. Amin. Siapapun yang udah mau nikah atau yang belum nikah, intinya kalau kita mau bahagia bersama orang tua kita atau pasangan kita, utamakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hubungan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu setia pada firman Tuhan. Kita harus setia pada firman Tuhan. Amin. Kalau kita setia kepada firman Tuhan, kebahagiaan itu bukan karena banyak harta, tetapi kebahagiaan sejati yaitu setia pada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu. Amin. Yang kedua, yang ketiga, yaitu adalah kita belajari adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Kebahagiaan yang sejati adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, yang keempat, yaitu hidup di dalam kasih dan pengampunan. Amin. Kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Kalau kita mau bahagia, kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan kita kepada Tuhan. Amin. Kepada sesama kita. Ketika orang tua kita ada salah cara bicara, ampunilah. Amin. Kasihlah orang tua. Selama kalian masih ada, orang tua kalian masih ada. Amin. Lanjut nggak Kak Ferdi nih? Habis pada tutup kamera semua. Mau lanjut nggak? Nah, gitu dong Kak Ian dari tadi. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara memiliki keluarga bahagia itu sederhana? Caranya bagaimana, Bang? Kak Ferdi buka kamera, Kak Fer. Yang pertama, kita harus bangunkan kehidupan yang berpusat pada firman Tuhan. Amin. Kita harus bangunkan hidup kita, bangunkan hubungan kita dengan Tuhan dulu. Amin. Kalau keluarga kita mau bahagia atau sukacita atau bahagia, itu karena kita bangunkan hubungan kehidupan kita dengan Tuhan. Pusat kehidupan pada firman Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang gitu? Karena pusat saya, kehidupan saya pada Tuhan. Amin. Siapapun kita harus pusatkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, carilah Tuhan dengan segenap hati bersama-sama. Amin. Kita harus cari Tuhan. Kalau ketika hubungan kalian dengan orang tua erat, tidak bersatu, cari Tuhan. Membuat mesbah keluarga, doa bersama. Amin. Yang ketiga, tumbuhlah dalam kasih dan kesabaran. Amin. Kita harus tumbuh kasih dan kesabaran. Kenapa orang tua bisa sabar mendidik kita? Kenapa kita, walaupun kita nakal, senakal apapun, orang tua kita tetap sabar. Kenapa? Karena ada kasih yang tulus dari orang tua. Amin. Coba kayak bayangkan kalau nggak ada orang tua kita bisa hidup nggak? Kak Ian, nggak bisa kan? Makanya orang tua kita sabar mendidik kita karena kasihnya yang tulus. Demikian Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Amin. Kalau kita tahu firman ini, wah luar biasa. Amin. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita sebagai anak-anak muda harus menjadi contoh teladan untuk orang tua kita. Amin. Itu yang keempat adalah teladan orang tua yang sangat penting. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus sadar
kita harus menyadari bahwa teladan orang tua itu sangat penting. Kenapa? Ketika kita menjadi orang tua nanti, kita harus menjadi teladan. Amin. Untuk anak-anak kita nanti. Demikian untuk orang-orang tua, kita harus menjadi teladan. Amin. Saya nggak banyak bicara, soalnya saya pun lagi banyak kesibukan. Lanjut. Apa dampaknya ketika kita sudah memiliki keluarga yang bahagia itu sederhana? Dampak pertama adalah kehadiran Tuhan nyata dalam rumah tangga. Amin. Ketika kalian memiliki keluarga yang lengkap, ketika kalian mudah membaca firman, membuat mesbah keluarga kalian menjadi nyata. Hubungan kalian dengan anak, hubungan kalian dengan orang tua menjadi nyata. Amin. Nyatanya kenapa? Hubungannya menjadi bersukacita. Bilang bersukacita. Amin. Ada lagu mengatakan yang sangat saya suka, yaitu adalah bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama saling mengasihi satu sama lain. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan karena keluarga kami lengkap Tuhan. Bilang, ketika kalian memiliki keluarga lengkap, bilang, Tuhan berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati selalu sehat. Amin. Jangan sakitin hati orang tua ketika kalian masih ada, orang tua kita masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan dengan keluarga semakin erat. Amin. Hubungan kita dengan ayah, ibu kita makin erat. Kenapa? Ada Tuhan di dalam kehidupan keluarga itu. Amin. Yang ketiga adalah anak-anak bertumbuh dalam iman dan karakter. Ketika kalian memiliki keluarga yang benar, keluarga yang bijak, keluarga yang dalam Tuhan, segenap hati, adalah anak-anak kita akan bertumbuh. Amin. Kita akan bertumbuh. Kenapa? Dari dimulai contoh teladan keluarga kita. Amin. Yang keempat, yaitu adalah yang terakhir adalah yang paling penting adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kalau kita memiliki keluarga yang lengkap, kehidupan kita penuh sukacita. Amin. Kenapa? Saya bilang, saya pernah ditinggalkan orang tua saya, almarhum bapak saya. Sampai sekarang saya tidak bisa melupakannya, kenang-kenangannya. Cuma satu pesannya, yaitu bahagiakanlah orang tua kita, bahagiakan orang tuamu. Amin. Itu saja. Intinya, kalau kita mau keluarga kita bahagia, adalah cuma satu. Keluarga yang bahagia itu sederhana, bukan karena banyak harta, tetapi keluarga yang bahagia itu adalah adanya tugasnya. Keluarga yang bahagia itu bukan karena banyak harta, tetapi keluarga yang bahagia itu ada tugas dalam hidup segenap hati melayani Tuhan. Amin. Intinya, kebahagiaan itu bukan karena banyak harta, teman-teman, tetapi kebahagiaan yang sejati memiliki keluarga, tetapi keluarga itu harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu saja firman hari ini. Dan juga dengan segenap hati kita melayani Tuhan, dengan segenap hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kak Perdi belum doa sayang. Kak Perdi belum doa. Videonya silakan setel. Videonya yang tadi saya kirim. Silakan Kak Pedri. Videonya bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak Kak Perdi? Kak Per? Bentar ya teman-teman. Nge Kak Per. Silakan Kak Perdi. Setel. Buka suaranya Pak Kak Perdi.
Buka suaranya, buka. Ini